Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan bedah bab 9 dari buku Talk Like TED karya Carmine Gallo. Judulnya menarik banget nih, Tetap di Jalur Anda. Stay in your lane, ya. Betul, sumber kita ya buku ini yang isinya mengungkap rahasia komunikasi para pembicara top di TED. Nah, tujuan kita kali ini, kita mau coba pahami lebih dalam kenapa sih jadi diri sendiri, otentik gitu pas kita komunikasi, terutama pas presentasi. Itu jadi kunci penting biar pesan kita tuh nggak cuma didengar, tapi juga dipercaya. Dan ya, nempel di ingatan orang. Oke deh, mari kita mulai gali. Kenapa otentisitas ini krusial banget? Ya, ini sering banget kayaknya dianggap remeh ya. Padahal otentisitas itu fondasi utama loh. Tanpa itu hubungan percaya antara pembicara sama audiens tuh susah banget terbangun. Fondasi ya? Betul. Jadi, teknik sebagus apapun, kalau nggak ada rasa percaya, ya jatuhnya hampa aja gitu. Bisa dibilang ini puncaknya lah. Setelah kita ngomongin emosi, ngomongin kebaruan, bab ini tuh ngikat semuanya. Tampil apa adanya sebagai diri kita. Menarik, menarik. Buku ini kan memang nekenin di bagian memorable itu ya, otentisitas kunci kepercayaan. Contohnya Sheryl Sandberg, COO Facebook itu kan. Oh iya ya. Ceritanya dia kan agak ragu awalnya, tapi beberapa saat sebelum naik panggung TED, dia nekat aja masukin cerita personal soal putrinya. Cerita yang bikin dia kelihatan rapuh gitu. Dan hasilnya, pesannya malah jadi, wah, kuat banget dan personal. Ini kan nunjukin perlu keberanian ya. Tapi nampilin kerentanan gitu, apa nggak berisiko kelihatan nggak profesional? Kenapa justru itu memperkuat pesannya Sandberg? Nah, itu pertanyaan bagus. Kuncinya itu di koneksi emosi yang tulus, kerentanan yang ditunjukin Sandberg. Atau contoh lain, Dr. Jill Bolte Taylor yang mengubah akhir presentasinya jadi lebih personal banget atas saran temennya. Oh, yang itu juga ya? Iya, itu tuh bukan cuma sekedar, ya ampun cerita sedih, gitu. Bukan. Ini lebih ke memegang ruang atau holding the space istilahnya. Memegang ruang, gimana tuh maksudnya? Maksudnya, pembicara itu nggak cuma nyampein info, tapi dia secara sadar nyiptain suasana yang nyaman, yang nyambung, buat audiens. Jadi audiens bisa nerima pesan itu nggak cuma pakai logika, tapi juga pakai hati. Oke, paham. Dan ini nyambung banget ke kepercayaan tadi. Audiens tuh peka loh. Mereka bisa ngerasain kalau ada yang nggak sinkron antara bahasa tubuh kita, nada suara kita, sama kata-kata kita. Nah, autentisitas ini mastiin semuanya selaras. Jadi kita tampil utuh, bisa dipercaya. Oke. Contoh lain kan Richard Branson tuh. Filosofinya unik banget. Semua adalah kehidupan. Nggak misahin kerja sama main. Iya, dia santai banget kelihatannya ya. Iya kan? Kelihatan sama aja mau di depan publik atau enggak. Tapi yang menarik, dia ngaku loh kalau awalnya tuh takut banget ngomong di depan umum. Oh iya? Iya. Tapi dia belajar buat ngomong dari hati aja. Jadi dirinya sendiri. Nah ini kan kontras banget ya sama masalah yang sering diangkat buku ini. Banyak orang ngerasa harus pakai topeng pas presentasi. Jadi beda banget sama cara ngomong sehari-hari. Kayak keluar dari jalur nyaman mereka gitu. Dan rasa nggak nyaman itu sering banget akarnya ya di kurang pede, kurang percaya diri. Buku ini nekenin banget kalau takut ngomong di depan umum tuh dialami banyak orang sukses loh. Nggak cuma Branson, ada Joel Osteen, bahkan Warren Buffett. Warren Buffett, Iya. serius? Beneran. Ada cerita, dia tuh saking takutnya sampai sengaja ngambil mata kuliah yang nggak ada tugas presentasinya. Wah, Tapi, poin penting dari Buffett justru ini. Ngatasin rasa takut itu dan belajar komunikasi itu kemampuan penting banget buat ngapai potensi penuh kita. Bukan bakat bawaan aja. Ini skill yang kudu diasah. Sayangnya kan di sekolah kadang kurang dapat porsi ya. betul-betul. Jarang ada fokus ke sana. Nah, latihan terus-menerus, kayak yang dibilang Branson juga, tujuannya bukan buat ngapalin skrip kata per kata, tapi buat ngebebasin pikiran kita dari mikirin teknisnya terus. Jadi kita bisa fokus ke cerita, ke pesan, dan hadir secara otentik. Buffett aja akhirnya ngambil kursus Dale Carnegie kan buat ngatasin takutnya itu. Wah, itu ngasih harapan banget ya. Artinya ini skill yang bisa dipelajarin siapa aja. Jadi pelajaran utamanya buat Anda dari bab ini apa dong? Pesannya kayaknya jelas banget ya. Jangan coba-coba jadi orang lain. Tepat. Jangan niru gaya Tony Robbins atau Dr. Jill.
atau Bono, atau siapalah idola Anda, tiap orang tuh punya jalur uniknya masing-masing, dibentuk dari pengalaman, pengetahuan, dan yang paling penting, passion atau gairah kita. Hmm, Kuncinya, ya kayak yang dibahas di bab 1 tuh, temukan apa sih yang bikin hati Anda bernyanyi, terus ya sampaikan itu pakai gaya Anda sendiri aja. persis. Intinya gitu. Otentisitas itu ya ekspresi diri kita yang paling jujur, paling kuat. Tujuannya bukan jadi pembicara TED yang sempurna tanpa celah gitu ya, tapi jadi komunikator yang efektif, yang pesannya nyampe karena Anda tampil jujur, bisa dipercaya, dan ya pakai gaya unik Anda itu. Kepercayaan itu mata uang utamanya. Pembahasan kita soal pentingnya tetap di jalur Anda dari bab 9 ini benar-benar bikin jelas ya kenapa otentisitas itu fundamental banget. Buku ini kan fokusnya ke konteks presentasi ya, tapi ini jadi mikir juga. Mungkin relevan buat Anda renungkan dalam konteks yang lebih luas. Iya, jadi mungkin pertanyaan reflektifnya gini. Seberapa sering sih Anda ngerasa benar-benar ada di jalur Anda yang otentik itu? Nggak cuma pas lagi katakanlah presentasi di depan banyak orang, Tapi juga tapi juga dalam obrolan sehari-hari mungkin, atau pas ngambil keputusan soal kerjaan, pas interaksi di media sosial, atau pas lagi ngejar mimpi Anda gitu. Coba deh dipikirin, apa aja sih dari dalam diri atau dari luar yang mungkin ngehalangin Anda buat nunjukin dari Anda yang paling jujur, yang paling sejati, secara konsisten di berbagai sisi kehidupan. pertanyaan yang dalam ya. Ya, semoga pembahasan kita kali ini bisa ngasih inspirasi lah buat lebih berani lagi melangkah di jalur Anda sendiri.